Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 6 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini, Rabu tanggal 6 Agustus 2025 berjudul Sang Visioner. Ayat inti dikutip dari 2 Korintus 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Karena selingkali ada pernyataan tentang keadaan saya dalam penglihatan, dan setelah saya keluar, saya akan mengatakan bahwa ketika Tuhan berkenan memberikan penglihatan, saya dibawa ke hadirat Yesus dan para malaikat, dan sepenuhnya hilang dari hal-hal duniawi. Saya tidak dapat melihat lebih jauh dari yang diarahkan malaikat kepada saya. Perhatian saya seringkali tertuju pada pemandangan yang terjadi di bumi. Terkadang saya dibawa jauh ke masa depan dan diperlihatkan apa yang akan terjadi. Kemudian lagi, saya diperlihatkan hal-hal sebagaimana yang telah terjadi di masa lalu. Setelah saya keluar dari penglihatan, saya tidak langsung mengingat semua yang telah saya lihat. Dan masalahnya tidak begitu jelas di hadapan saya sampai saya menulis. Kemudian pemandangan itu muncul di hadapan saya sebagaimana disajikan dalam penglihatan, dan saya dapat menulis dengan bebas. Terkadang hal-hal yang telah saya lihat tersembunyi dari saya setelah saya keluar dari penglihatan, dan saya tidak dapat mengingatnya sampai saya dibawa ke hadapan suatu kelompok di mana penglihatan itu berlaku. Kemudian hal-hal yang telah saya lihat muncul di benak saya dengan kuat. Saya sama bergantungnya kepada Roh Tuhan dalam menceritakan atau menuliskan suatu penglihatan, seperti halnya dalam memiliki penglihatan itu sendiri. Mustahil bagi saya untuk mengingat hal-hal yang telah ditunjukkan kepada saya, kecuali Tuhan membawanya ke hadapan saya pada waktu yang Ia kehendaki, agar saya menceritakan atau menuliskannya. Meskipun saya sama bergantungnya kepada Roh Tuhan dalam menuliskan pandangan-pandangan saya seperti halnya saya dalam menerimanya, namun kata-kata yang saya gunakan untuk menggambarkan apa yang telah saya lihat adalah kata-kata saya sendiri, kecuali kata-kata yang diucapkan kepada saya oleh seorang malaikat yang selalu saya sertakan dalam tanda kutip. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael.
Tuhan Yesus memberkati. Inspirasi dari Allah diterima oleh para nabi dalam berbagai cara dan bentuk yang kemudian mereka tulis sesuai dengan bahasa masing-masing. Ada berupa mimpi, penglihatan, suara, perasaan, pikiran, dan melalui orang lain. Inspirasi tersebut bersumber dari Allah dan bertujuan untuk menyampaikan wahyu atau pesan dari Allah, kehendaknya, memberikan bimbingan, pengharapan, dorongan, janji, instruksi, dan peringatan atau teguran. Penting untuk kita ingat bahwa tidak semua pengalaman inspiratif benar atau sah. Umat diminta untuk menguji roh atau pesan yang diterima untuk memastikan kebenarannya, bahwa itu sesuai dengan ajaran firman Allah, sebagaimana di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Renungan malam yang kita pelajari dan dengarkan saat ini adalah tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Kita sebagai pembaca atau pendengar dapat juga mengujinya. Apakah ajaran dalam tulisannya berasal dari Allah? Bagaimana cara mengujinya? Tentu kita menelusuri latar belakang hidup daripada Nyonya Ellen G. White. Saya akan memberikan latar belakang dan hidup awal serta akhir hidup daripada Nyonya Ellen G. White, sehingga kita dapat menentukan pilihan apakah dia seorang utusan atau nabi yang berasal dari Allah. Dan saya akan menyajikannya secara cepat karena mengingat waktu. Mari kita telusuri. Data pribadinya adalah nama lengkap Ellen Gold White. Sebenarnya nama asli adalah Ellen Gold Harmon. Tetapi karena menikah dengan James White, maka marganya di belakang digantikan dengan White. Lahir tanggal 26 November tahun 1827 di Gorham, Maine, Amerika Serikat. Dan meninggal pada tanggal 16 Juli 1915 di Saint Helena, California, Amerika Serikat. Saudara kembarnya adalah Elizabeth, orang tuanya bernama Robert Harmon, dan ibunya adalah Eunice Harmon. Saudaranya berjumlah 8 orang. Latar belakang dan kehidupan awal daripada Nyonya White, lahir dari keluarga Kristen Metodis Episkopal. Pada usia 9 tahun, ia mengalami kecelakaan dan hampir fatal. Hidungnya rusak parah karena dilempar batu oleh temannya. 3 minggu ia tidak sadarkan diri. Mulai saat itu, ia tidak bisa bernafas dengan hidungnya. Di usia 12 tahun, karena sakitnya, ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Dan dia dibaptiskan di gereja Metodis pada tanggal 26 Juni 1842 pada usia 15 tahun di Portland, Maine oleh seorang pendeta Metodis. Namun, dikeluarkan dari keanggotaan jemaat Metodis tahun 1843 karena pandangannya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pernikahan dan keluarga, Nyonya White bertemu dengan James White dalam pekerjaan pemberitaan Injil di Portland, Maine dan Orrington, dan menikah tanggal 30 Agustus 1846 dalam kehidupan yang miskin secara harta, namun kaya secara rohani. Dan mereka menjadi tim yang sukses dalam pekabaran Injil. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Nama-nama anak tersebut sebagai berikut. 1. Henry White, lahir tahun 1847, namun meninggal pada usia 16 tahun. John Herbert White, lahir tahun 1860, hanya hidup dalam beberapa bulan. 3. James Edson White, lahir tahun 1849, membangun kapal bernama Morning Star. 4. William White, lahir tahun 1854, diurapi menjadi pendeta tahun 1881. Dia menjadi kepercayaan dan teman seperjalanan dengan ibunya. Hidup dalam usia lanjut. Keluarga White memelihara hari Sabat. Tidak lama sesudah perkawinan mereka, James dan Ellen White membaca sebuah risalah setebal 48 halaman yang ditulis oleh Joseph Bates, seorang pensiunan kapten kapal. Di dalamnya, dia menulis tentang kekekalan kesucian hari Sabat atau Sabtu. Lanjut, kemudian mereka bertemu dengan Kapten Bates secara pribadi dan bertukar pikiran mengenai hari Sabat. Akhirnya mereka ambil keputusan untuk memelihara Sabat. Ini diperkuat oleh hayal yang Nyonya White terima
pada tanggal 2 April tahun 1847 ketika dia melihat pada loh batu yang berisi 10 hukum. Hukum keempat bersinar lebih terang daripada hukum-hukum lainnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa doktrin Advent bukan bersumber pada hayal-hayal Ellen White. Pelayanan Nyonya Ellen G. White. Tahun 1847 sampai 1863 terus menerima penglihatan dan menulis, membantu mengarahkan kelompok Advent yang tersisa. Tahun 1863 berperan dalam pendirian resmi Gereja Masih Advent Hari ke-7. Tahun 1866 membantu pendirian lembaga kesehatan Advent pertama di Battle Creek, Michigan. Tahun 1870-an sampai 1880-an aktif menulis dan memberi pengaruh dalam pendidikan, kesehatan, dan reformasi hidup. Tahun 1847 sampai 1863 terus menerima penglihatan dan menulis, membantu mengarahkan kelompok Advent yang tersisa. Tahun 1885 sampai 1887 melayani di Eropa, membantu memperluas pengaruh gereja Advent secara global. Tahun 1891 pergi ke Australia, membantu mendirikan sekolah Avondale College. Tahun 1900 kembali ke Amerika Serikat dari Australia. Tahun 1915 meninggal pada tanggal 16 Juli 1915 di Elmshaven, California pada usia 87 tahun. Tahun-tahun terakhir hidup Nyonya Ellen G. White dan karya-karyanya. Nyonya Ellen G. White memutuskan untuk menuliskan lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Sebagai juru bicara Allah, dia tidak menyebut dirinya nabiah. Dia hanya menyebut dirinya juru kabar. Meninggal tanggal 16 Juli tahun 1915, dikebumikan pada hari Sabat, tanggal 24 Juli tahun 1915 di Battle Creek di pekuburan Oak Hill. Karya tulis berjumlah 55 judul, 2.000 artikel untuk majalah Review and Herald, 2.000 amaran dalam majalah Science of the Times, dan 500 artikel untuk penerbitan lainnya. 70 tahun dia bekerja melayani pekerjaan Allah dari tahun 1844 usia 17 tahun sampai 1915 saat dia meninggal. Dia telah mendapatkan lebih dari 2.000 hayal. Saat meninggal, anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 mencapai 140.000 jiwa dan pendetanya berjumlah 2.500 orang. Mendirikan 40 percetakan dan 80 balai pengobatan. Dengan melihat latar belakang ini dan juga pekerjaannya serta karya-karyanya, apakah kebenaran hayalnya pernah diuji? Pernah. Ada beberapa orang yang mengujinya, namun saya berikan 2 contoh sebagai berikut. Tahun 1845, Nyonya White tinggal 8 bulan di keluarga Otis Nichols. Rumahnya menjadi tempat belajar Alkitab. Ada 3 orang yang menganggap hayal Ellen G. White hanya hipnotis belaka, yaitu Sargent, Robbins, Friends. Ketiga orang ini ingin membuktikan dan memintanya untuk bertemu pada hari Minggu di tempat yang terletak 6 mil ke arah utara. Malam Minggu, Ellen G. White meminta Otis Nichols mengantarnya ke mereka. Ternyata malam itu Ellen G. White bertemu dengan Sargent, Robbins, dan Friends yang hendak melarikan diri dari pertemuan yang direncanakan. Di sana, ia mendapat hayal dengan mengangkat Alkitab yang berat selama 20-30 menit dan berkhotbah dengan lantangnya. Berikutnya adalah Dr. Brown. Dr. Brown adalah seorang tabib kebatinan atau spiritualis. Pernah berkata, hayal yang Ellen White terima tidak lebih dari sekedar hipnotis belaka. Dia sanggup menghalangi hayal tersebut dalam waktu 1 menit jika Ellen White menerima hayal dan dia ada di sana. Tanggal 12 Januari 1861, dalam perjalanan ke Parkville, hari Sabat itu, Ellen White mendapat hayal dan Dr. Brown ada di tempat itu. Hari itu, ia melihat sendiri dan menjadi pucat serta lemas dan membuktikan bahwa Ellen White tidak bernafas. Ia mengatakan, hanya Tuhan yang tahu. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus,
Masih banyak pengalaman lainnya. Namun, 2 contoh ini cukup memberikan bukti bahwa Allah memberikan inspirasi kepada Nyonya White melalui khayal. Pengalamannya sama dengan pengalaman Paulus dan nabi-nabi yang lain. Dalam ayat inti 2 Korintus 2 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus sedang membicarakan pengalaman rohaninya yang luar biasa, di mana ia dalam kerendahan hati merujuk dirinya sebagai seorang Kristen yang pernah diangkat ke tingkat ketiga di sorga, tempat kediaman Allah. Paulus tidak bermegah, tapi ia merasa perlu membagikan pengalaman ini untuk menegaskan keabsahan kerasulannya karena banyak orang yang meragukan saat itu. Baik Paulus maupun Ellen G. White memperoleh pengalaman rohani yang sangat mendalam melalui khayal. Paulus menggunakan bahasa yang penuh kerendahan hati, menyiratkan bahwa ini adalah pernyataan ilahi sekaligus menolak kesombongan rohani. Ellen G. White mengalami khayal dengan tanda fisik yang nyata, tetapi tetap menyatakan bahwa Alkitab adalah otoritas utama. Khayalnya maupun visinya tidak menggantikan kitab suci, melainkan menuntun, menasihati, dan memperjelas penerapan wahyu Allah bagi gereja akhir zaman. Jadi meskipun konteks berbeda, Paulus sebagai rasul gereja mula-mula dan Ellen White sebagai juru kabar nabi akhir zaman, pengalaman keduanya dipahami sebagai saluran ilahi untuk wahyu, visi, dan petunjuk Allah, bukan untuk kesombongan atau kepercayaan terhadap pengalaman pribadi. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam renungan malam ini, Nyonya Ellen G. White berkata bahwa karena seringkali ada pertanyaan tentang keadaan saya dalam penglihatan, dan setelah saya keluar, saya akan mengatakan bahwa ketika Allah berkenan memberikan penglihatan, saya dibawa ke hadirat Yesus dan para malaikat, dan sepenuhnya hilang dari hal-hal duniawi. Saya tidak dapat melihat lebih jauh dari yang diarahkan malaikat kepada saya. Perhatian saya seringkali tertuju pada pemandangan yang terjadi di bumi. Dalam renungan malam ini juga, Ye Shall Receive Power, halaman 227, paragraf 3 berkata, terkadang saya dibawa jauh ke masa depan dan diperlihatkan apa yang terjadi. Kemudian lagi, saya diperlihatkan hal-hal sebagaimana yang telah terjadi di masa lalu. Setelah saya keluar dari penglihatan, saya tidak langsung mengingat semua yang telah saya lihat. Dan masalahnya tidak begitu jelas di hadapan saya sampai saya menulis. Kemudian pemandangan itu muncul di hadapan saya sebagaimana yang disajikan dalam penglihatan, dan saya dapat menulis dengan bebas. Jelaslah bahwa Nyonya Ellen G. White dipilih oleh Allah sebagai hambanya untuk menyampaikan kepada dunia ini pekabaran-pekabaran yang berasal daripadanya sampai kepada akhir zaman. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami juga sudah mendengarkan pengalaman rohani daripada Nyonya Ellen G. White yang Allah pilih sebagai utusan hamba-Mu ataupun pekabar, juru kabar untuk menyampaikan pekabaran kepada kami, bahkan kepada dunia ini melalui khayal, mimpi, dan lainnya, serta sudah dituliskan sebagai pedoman hidup bagi kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, ya Bapa, agar kami senantiasa dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Banyak kelemahan dan dosa yang kami perbuat. Mohon ampuni kami, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.